semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian hari ini. Kak Masta bawakan renungan, judulnya Jadilah Tuhan Kehendakmu. Di rumah dia membantah orang tuanya, di sekolah dia lawan gurunya. Di rumah dia disebut keras kepala, di sekolah disebut kepala batu. Dia luar biasa cerdas dan cepat menangkap bahan pelajaran, tetapi luar biasa juga bandelnya. Jika ada sesuatu yang menjadi keinginannya, dia akan bersekuku untuk mendapatkannya. Siapapun yang memberi masukan, tidak dia gubris. Dia tidak mau diatur, tidak soal apakah itu nasihat, teguran, atau perintah. Pokoknya dia tidak mau dengar. Dia hanya mau menuruti keinginannya sendiri. Begitu bandelnya, sehingga dia membuang nama yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Sarah A. Pollard. Dengan resmi dia mengganti dengan pilihannya sendiri, yaitu Adelaide A. Pollard. Pollard meninggalkan kota kelahirannya dan masuk perguruan tinggi terkemuka. Dia lulus dengan gemilang adik-adik. Profesi yang diambilnya adalah menjadi guru. Setelah belasan tahun menjadi guru, Pollard tertarik menjadi utusan Injil ke Afrika. Namun dia menghadapi kendala. Badan Pekabaran Injil sedang kekurangan dana dan dia menderita diabetes sehingga dia harus berobat terus. Segera Pollard mengambil langkah nyata untuk bisa merealisasikan keinginannya itu. Dia menggalang dana, dia berobat sungguh-sungguh agar bisa sembuh. Bertahun-tahun dia berupaya secara habis-habisan, namun hasilnya tidak nampak. Usia Pollard sudah 40 tahun. Pintu masuk untuk menjadi utusan Injil ke Afrika semakin sempit. Pollard sungguh kecewa, dia merasa gagal, dia merasa depresi, sering murung dan tertekan. Dia merasa sebatang kara adik-adik. Pada suatu hari Minggu, Pollard duduk di gereja di sebelah seorang nenek yang tua renta. Sayup-sayup, dia menangkap kata-kata doa nenek itu. Nenek itu berkata dengan lirih, "Tuhan, tidak jadi soal apa yang hendak Tuhan lakukan dalam hidupku. Jadilah kehendak-Mu itu." Pollard terkesima mendengar doa nenek itu. Setibanya di rumah pun dia terus memikirkan doa itu. Lalu dia membaca cerita Yeremia yang mengunjungi tukang periuk di Yeremia 18 ayat 1-6. Dengan jari-jarinya, tukang periuk membentuk tanah liat menjadi bejana. Ketika ada bentukan yang gagal, tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu sabda Tuhan di Yeremia 18 ayat 6. "Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Pollard merasa dirinya sebagai bejana yang gagal adik-adik, yang perlu dibuat lembek lagi menjadi tanah liat untuk dibentuk ulang oleh Tuhan. Selama ini dia terlalu bandal dan berkukuh ingin menjadi utusan Injil ke Afrika. Padahal Tuhan mempunyai kehendak lain yang baik pada pemandangannya. Pollard teringat pada pergumulan Yesus ketika di Taman Getsemani. Yesus berdoa, "Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Markus 14 ayat 36. Sejak malam itu, Pollard merasa terbebas dari berbagai kegelisahan. Dia pun kembali menulis puisi yang dipelajari dari ibunya. Puisi yang ditulisnya itu kemudian menjadi lirik lagu "Jadilah Tuhan Kehendak-Mu". Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Benar Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Yesus memberkati. Shalom.